Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini aku bikin sesuai request teman-teman semua, yaitu minta dibuatin kroket ayam versi jualan aku. Nah, kali ini untuk kroket ayamnya bisa banget untuk jadi ide jualan teman-teman juga. Jadi ini untuk bahan-bahannya udah aku siapin. Untuk bahan isian di sini aku menggunakan ayam, dada ayam ya teman-teman. Lanjut kalau kentang ini nanti bakal kita buat untuk adonan. Dan wortel sama buncis ini nanti untuk isiannya juga. Oke, ke step yang pertama sekarang aku bakal chopper dulu untuk ayamnya. Just info, ayam ini bisa kalian rebus dulu sebentar terus dichopper, ataupun bisa dichopper langsung kayak aku gini. Dan tips dari aku, choppernya itu masih kasar kayak gini aja. Jadi nanti pas saat kita masak dia itu tidak hancur. Oke, untuk buncisnya kita potong-potong kayak gini aja. Lanjut untuk wortelnya kita potong dadu. Sebetulnya untuk buncis itu opsional aja kalian mau pakai atau enggak, tapi di sini berhubung aku punya, jadi aku pakai aja. Oke, kalau udah semuanya kita potong-potong kayak gini, bila mana teman-teman punya irisan daun bawang seledri, monggo dipakai. Tapi di sini aku nggak ada stok daun bawang seledri, jadi aku skip aja. Tapi kalau kalian punya pakai ya, itu karena bikin tambah enak dan wangi nantinya. Untuk bumbunya di sini aku hanya menggunakan bawang bombay, bawang putih dan juga bawang merah. Untuk bawang bombay usahakan jangan di skip ya, karena ini nanti yang bikin enak, wangi dan lebih gurih. Lanjut, sekarang ini aku udah ngerebus air sampai mendidih, baru kita masukin untuk wortelnya. Nah, untuk wortel sendiri ini bakal aku rebus setengah mateng aja. Kalau dirasa udah setengah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Usahakan ini harus benar-benar tiris ya teman-teman. Next, sekarang kita lanjut tumis untuk bahan isiannya. Di sini aku menggunakan margarin butter, kalian bisa menggunakan margarin biasa aja atau pakai minyak. Tapi kalau menurut aku kalau minyak itu nanti wanginya kurang keluar. Jadi lebih baik kalian pakai margarin aja. Lanjut tumis bawang bombaynya sampai wangi, masukin bawang merah, bawang putih, terus masukin ayamnya ditumis sampai putih pucat. Kalau udah masukin buncis dan juga wortelnya. Sebetulnya untuk wortel ini kalian bisa rebus dulu ataupun mentahan juga bisa. Tapi kalau menurut aku direbus kayak gini bisa cepat matang. Lanjut untuk seasoning aku kasih gula pasir, kaldu bubuk dan juga kecap asin. Dan biar makin gurih kalian bisa kasih tambah saus tiram juga plus lada bubuk. Nah, di sini biar rasanya lebih manis dan creamy karena ini untuk ekonomis ya jualannya, kalian bisa pakai susu kental manis dan dikasih sedikit tambahan pala bubuk. Nah, karena menurut aku ini wangi ladanya kurang, jadi aku kasih tambah lada hitam sedikit. Nah, kenapa aku nggak pakai garam? Aku menggunakan kecap asin seperti ini supaya nanti untuk isiannya itu warnanya jadi cantik kayak gini teman-teman. Oke, ini udah aku icip rasa, rasanya udah pas dan step yang terakhir kita masukin untuk tepung terigu. Aku masukin 1,5 sendok makan aja, dimasak sampai bener-bener nggak bau tepung. Kalau ada yang tanya kenapa harus pakai tepung supaya mengikat untuk isiannya teman-teman, jadi nggak ambiar. Kalau kalian nggak ada tepung terigu bisa menggunakan tepung maizena yang sudah dicairkan. Lanjut, sekarang kita ke proses bahan kulitnya. Di sini aku udah punya kentang, kentang yang aku pakai totalnya sebanyak 250 gram setelah dikupas. Jadi kalau kentang utuhan sebelum dikupas itu kurang lebih 300 gram lebih sedikit. Digoreng sampai matang tapi tidak kering di bagian luarnya ya teman-teman. Supaya nanti saat kita haluskan itu dia tuh lembut. Jadi kalau aku setelah digoreng masih panas-panas ditirisin sebentar minyaknya, lanjut langsung dihalusin seperti ini. Boleh pakai chopper, boleh dihalusin manual kayak aku gini ataupun kalian bisa menggunakan saringan. Lanjut sekarang kita bikin ke bahan kulit yang kedua. Aku siapin ada 10 sendok makan tepung terigu, lanjut masukin 1 sendok makan susu bubuk dan juga pala plus sedikit garam. Nah, untuk palanya sendiri itu sebenarnya boleh di-skip, tapi kalau aku lebih suka pakai pala. Jadi nanti aromanya itu lebih enak, teman-teman.
Nah, lanjut tadi kalau udah diaduk dulu ya semua bahan keringnya, masukin air. Aku hanya menggunakan air kurang lebih sebanyak 100 mililiter air. Masukinnya bertahap ya. Kalau udah rata baru kita masukin untuk margarinnya. Untuk margarin aku menggunakan 2 sendok makan. Udah, kalau udah jadi seperti ini lanjut bakal kita masak di atas kompor, pakai apinya sedang cenderung kecil aja sampai dia lengket dan jadi adonan kayak gini. Usahakan ini harus benar-benar matang biar tidak bau tepung. Nah, kalau udah adonan yang kita masak tadi biarin sampai hangat-hangat kuku dulu, lanjut kita masukin ke kentang yang udah kita halusin tadi. Lanjut setelah itu tinggal kita uleni aja. Nah, kalau ini adonannya udah dingin atau setengah hangat ya teman-teman, baru masukin 1 butir telur ayam. Aku pakai yang ukuran sedang aja ya teman-teman dan telur di suhu ruang. Udah kalau udah seperti ini untuk adonannya ini udah bagus banget untuk kita bikin kulitnya atau kita cetak kayak gini ya. Di sini aku nggak pakai cetakan sih, aku langsung manual gini aja karena menurut aku ini udah lentur, udah lembut banget untuk dibentuk. Tips dari aku di sini kalian harus benar-benar merapatkan sampai ketutup ya. Lanjut tinggal kita apa ya, gulung-gulung gini aja. Kalau aku biasanya bikin kroket kentang bentuknya lonjong kayak gini. Kalau kalian mau bulat ataupun mau dibikin kotak ya monggo silahkan. Tapi, kebanyakan kalau kroket itu bentuknya seperti ini. Oke, untuk beratnya kurang lebih kalian bisa timbang kulitnya itu di 30 gram ya teman-teman dan tinggal lanjut kita isi aja. Kalau semisal kalian saat menggulung itu susah ya, untuk gulungnya atau kurang adonannya kalian bisa kasih tambah adonan sedikit demi sedikit. Nah kurang lebih hasilnya kayak gini, cantik kan? Ada satu tips lagi bila mana teman-teman nggak bisa langsung dibikin lonjong kayak aku, kalian setelah diisi seperti ini adonannya dibikin bentuk bulatan kayak gini dulu. Kalau udah bulat baru kalian tekan agak jadi bisa lonjong kayak gini. Nah ini menurut aku lebih praktis ya, kalau kalian masih baru pertama mungkin agak susah bisa menggunakan metode yang ini. Lanjut, kalau udah kita bentuk semuanya, sekarang kita siapin untuk tepung panir. Kalian bisa menggunakan tepung roti yang warnanya putih ataupun tepung panir kayak aku gini. Tapi kalau untuk jualan, biasanya kita itu menggunakan tepung panir yang kuning kayak gini aja. Lanjut kita bakal chopper atau haluskan setengah kasar. Jadi jangan terlalu halus-halus banget, jangan juga kasar. Supaya nanti untuk hasil akhir setelah digoreng itu jadinya bagus untuk penampilan dan teksturnya. Kalau udah sekarang kita siapin putih telur dikocok sebentar kayak gini. Kalau nggak ada putih telur kalian bisa, bikin adonan untuk tepung terigu yang dicairkan gitu ya teman-teman supaya untuk bisa jadi balurannya. Kebetulan di sini aku masih banyak banget stok putih telur ya, jadi aku mau pakai putih telur aja. Dan tips dari aku, di sini supaya nanti tidak mudah rontok untuk tepung panirnya dan juga kroket ini tuh kokoh, nggak bakalan dia, retak ataupun bocor. Kalian bisa di panirnya itu 2 kali tahap. Jadi pertama masukin ke putih telur terus dibalurin ke tepung roti kayak gini. Kalau udah semuanya kalian bisa cemplungin lagi ke dalam putih telur dan tepung panirnya lagi. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa sambil diratakan dan usahakan kalau pas pakai putih telur kayak gini kalian harus ratakan bener-bener dan jangan sampai putih telurnya itu ikut masuk ke dalam tepung panir. Jadi wajib banget menggunakan 2 tangan kayak gini. Tangan kanan untuk balur ke putih telur, tangan kiri untuk kasih ke tepung panirnya. Oke, ini udah selesai semuanya aku panir ya teman-teman. Alhamdulillah di sini udah mulus-mulus banget. Ini aku jamin udah anti gagal. Anti meleot-meleot ataupun anti retak pas saat digoreng. Kalau udah kayak gini kalian bisa simpan di dalam kulkas dulu kurang lebih selama 30 menit baru digoreng. Kalau enggak kalian bisa dijadiin stok frozen, jadiin dibekuin gitu teman-teman, dijual frozen juga bisa.
Dan tips menggoreng dari aku, panasin minyaknya pakai api sedang sampai dia panas. Setelah itu masukin kroketnya. Tinggal kita goreng bolak-balik biar nanti warnanya cantik dan gak gosong. Kalau udah matang, jangan lupa juga sebelum kita masukin gorengan selanjutnya, minyaknya wajib dibersihin dulu untuk remahan-remahan dari tepung panir tersebut. Lanjut ya, kalau udah bersih tinggal kita goreng aja. Tips dari aku, ini pakai apinya sedang, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Nanti kalau misalnya pakai apinya udah terlalu panas banget nih, bisa dikecilin sedikit api kompornya. Oke, ini udah selesai karena ini aku untuk pribadi ya, bukan untuk aku jual. Jadi ini aku mau kasih lihat teman-teman juga gimana biasanya kalau aku dalam pengemasan penjualan. Pertama, kalian bisa kemas seperti aku gini menggunakan mika. Jangan lupa dikasih alas dan juga saus. Biasanya aku kasih saus ya, tapi kalau nggak ada saus kalian bisa menggunakan cabai rawit juga. Oke, kurang lebih pengemasan pertama seperti ini. Lanjut ke pengemasan kedua. Kalau kalian jualnya itu dalam bentuk bijian atau satu porsi gitu ya, satu porsi isi berapa dalam satu pak, kalian bisa menggunakan lunchbox seperti ini. Dan jangan lupa juga bawahnya kalian kasih alas. Terakhir tinggal dikasih sentuhan stiker biar jualan kita lebih menarik dan bisa jadi daya tarik pembeli. Kalau kalian kepengen lebih ekonomis lagi bisa menggunakan kantong kertas kayak aku gini. Kalau aku biasanya jual di sekitar perumahan pakai kantong kertas gini teman-teman. Tinggal dikasih saus atau cabai aja dan udah selesai. Ini tinggal kita antar DO-DO ke customer kita. Nah, cantik kan walaupun hanya menggunakan kertas seperti ini. Dan aku mau kasih tahu biasanya aku jual kroket ini di harga 3 ribuan per piecesnya. Oke, sekarang kita bakal kasih lihat untuk isian dalamnya. Lihat deh, lembut banget untuk hasilnya. Nah, biar makin enak ini kita mau makan pakai saus cabai aja. Nah, kroket ini teman-teman, seandainya kalian mau jual ekonomis, cara bikinnya kayak aku gini. Tapi kalau mau jual lebih premium, untuk adonan yang kita masak itu, kalian bisa menggunakan susu full cream ya. Jadi bukan pakai air putih biasa. Kalau aku kan pakai air putih biasa tadi. Oke, ini supaya jadi kayak food-food vlogger gitu ya. Aku mau cobain untuk makan langsung on cam di kamera gini. Sebetulnya sih aku nggak pede ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh di sini biar kalian percaya kalau ini rasanya enak banget. Wajib kalian coba dan cobain deh. Jadiin satu list menu di jualan teman-teman juga. Oke, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.